seorang manajer itu harus balance. Seperti maksudnya partisipatif otoriternya itu harus ada, tapi harus balance. Ada kalanya seorang manajer itu harus mengambil keputusan yang cepat gitu kan. Jadi kalau misalnya dia pakai tanya-tanya lagi ke bawahan, itu bakal buang-buang waktu dan bahkan bisa menghilangkan kesempatan organisasi atau perusahaan tersebut. Atau kalau manajer itu terlalu partisipatif gitu misalnya, ya udah deh, terserah bawahan saya aja, saya mah ngikut-ngikut aja. Ya kalau kayak begitu, apa fungsi manajer gitu kan? Tapi manajer itu juga kalau pada apa ya istilahnya pada case-case tertentu ada baiknya dia mempertanyakan uh, apa namanya pendapat bawahannya apakah ini baik atau buruk atau bagaimana pendapat bawahannya tentang suatu permasalahan. Jadi dengan demikian hubungan manajer dan bawahannya pun juga terjaga dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu kemampuan manajerial? Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang ditentukan organisasi. Kemudian, kita lanjut. Ini ada 10 faktor yang diinginkan bawahan untuk meningkatkan bentar, tadi saya baru ke ada yang kurangkah ini? Ya. Oh, sebentar. Saya ada yang saya ingin terangkan sedikit. Ada kalanya manajer itu tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan. Nah, kenapa kira-kira alasan manajer itu tidak menghasilkan kinerja yang baik? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu si manajer ternyata kurang memahami kinerja yang diharapkan dari posisinya sebagai seorang manajer. Kemudian si manajer juga mungkin kurang memahami peran manajerial yang disandangnya. Yang ketiga, si manajer tidak mempunyai keterampilan manajerial. Yang keempat, si manajer lemah dalam hal motivasi atau menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang empat ini adalah alasan-alasan kenapa kinerja si manajer itu nggak bagus. Oke, terus gimana tuh cara mengoptimalkan kinerjanya manajer? Kita bisa lihat apa namanya cara pengoptimalan kinerja manajer ini dengan cara melihat keinginan bawahannya untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau si bawahan ini keinginannya terpenuhi, si manajer sinerginya antara si manajer dan bawahan ini bagus untuk pencapaian tujuannya. Jadi ada 10 faktor yang biasanya diinginkan bawahan untuk meningkatkan kinerja. Kalau ini terpotong dan teman-teman tidak bisa melihat, teman-teman bisa lihat buka modul itu di halaman 20 sampai halaman 22. Itu tentang 10 faktor yang diinginkan bawahan untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama itu adalah pekerjaan yang menarik. Jadi si manajer itu hendaknya mampu gitu meyakinkan si bawahannya itu kalau pekerjaannya itu menarik di organisasi itu atau di perusahaannya itu. Maaf Mas Joko, ini ada apa ya maksudnya? Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Ada masalah apa ya Mas?
Oh, yang tadi, yang manajer itu. Ya, si manajer tadi ya seperti yang kalau misalnya negatifnya ya tentu harus dijadikan positifnya. Misalnya seperti saya ulangi lagi ya, yang kurang kurang memahami kinerja, ya si manajernya itu seharusnya ya sebagai seorang manajer dia harus bisa dong memahami kinerjanya dia, bagaimana dia sebagai seorang manajer. Kemudian kurang memahami peran manajerial, ya dia harus belajar itu ilmu manajerial itu seperti apa, kemampuan manajerial itu seperti apa. Jadi si manajer itu harus punya kemampuan-kemampuan itu. Kemudian tidak mempunyai keterampilan manajerial, ya seperti yang saya ulang kembali, dia harus belajar untuk mempunyai keterampilan tersebut. Terus lemah dalam hal memotivasi dan menggerakkan orang lain yang dipimpinnya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai kemampuan ini, ya dia gagal sebagai seorang manajer. Jadi intinya ya dia harus belajar bagaimana caranya untuk memahami kinerjanya, terus memahami perannya sebagai manajerial, terus belajar keterampilan manajerial, kemudian bagaimana cara memotivasi si bawahannya atau mengebawa si bawahannya untuk bekerja sama. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan mengenai itu ya, Mas Joko. Oke, kita lanjut yang di 10 faktor yang diinginkan bawahan untuk meningkatkan kinerja. Itu yang pertama itu pekerjaan yang menarik. Seperti yang saya bilang, si manajer itu harus bisa menyampaikan pada bawahannya pekerjaan yang diberikannya itu menarik. Kemudian kesejahteraan yang memadai. Manajer itu harus bisa membuktikan kepada si bawahannya bahwa pembagian yang akan dilakukan, maksudnya profit atau gaji itu tuh objektif. Kemudian keamanan dalam pekerjaan. Mungkin mas-mas yang bekerja di sini atau mbak-mbak yang bekerja di sini pasti pengen aman dong kalau misalnya bekerja. Begitu juga dengan bawahan-bawahan manajer gitu kan, mereka pasti ingin untuk aman kalau misalnya bekerja. Kalau misalnya mereka nggak merasa aman untuk bekerja, bagaimana caranya mereka untuk menghasilkan karya yang terbaik dari mereka gitu kan. Kemudian penghayatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jadi si bawahan itu seharusnya bisa dibawa oleh manajer untuk menghayati pekerjaan yang dilakukannya itu. Apa itu hakikat dan makna pekerjaan si bawahan itu? Jadi si manajer ini harus bisa menyampaikan ke si bawahan dan si bawahannya itu bisa kena gitu. Oh, ini ya kerjaannya ini. Oke, saya bisa, saya ngerti. Oke, saya mau gitu kan. Kemudian kenapa ini? Suasana atau lingkungan kerja yang baik. Nggak ada orang kan yang mau kerja di suasana atau lingkungan kerjanya yang nggak baik. Semua orang pasti kepengen. Bawahan itu pasti mau kerjanya itu di lingkungan kerja yang baik. Kemudian ada lagi namanya promosi. Nah, dengan promosi ini, jadi si bawahan itu pasti bakal, kalau misalnya kamu kalau misalnya kerja di saya 3 bulan kerja di saya, kalau kerjaan kamu bagus, nanti kamu saya promosikan jadi manajer kayak gitu kan, manajer awal dulu kan, dari bawahan ke manajer. Itu salah satu contoh promosi itu untuk meningkatkan kinerja si bawahan. Jadi dengan di push kayak gitu, si bawahannya biasanya mau bekerja lebih efektif, efisien, dan untuk mencapai tujuan seperti profit ataupun yang lain, perluasan usaha itu lebih mudah didapatkannya. Kemudian bawahan tuh biasanya kepingin merasa terlibat dalam perusahaan itu atau dalam organisasi itu. Kalau perasaan memiliki gitu,
terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, si bawahan itu akan merasa bahwa dirinya benar-benar dibutuhkan dalam kelompok kerjanya, sehingga ia akan selalu termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian, kesetiaan manajer pada bawahan. Tidak hanya bawahan yang perlu memberikan loyalitas terhadap pemimpin, tapi si manajer pun juga harus ada loyalitasnya terhadap si bawahan. Loyalitas demikian itu yang akan menjadi dasar rasa kepercayaan bawahan terhadap manajernya, sehingga mereka mau memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas kelompok kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada selalu disiplin dalam bekerja. Well, disiplin dalam bekerja itu bagus, tapi kalau misalnya manajernya yang terlalu strict, biasanya bawahan pun juga agak males juga gitu kan kerja. Waduh, kalau misalnya ini dikit nggak bisa, itu dikit nggak bisa. Ya kalau misalnya manajer itu harus bisa lah melihat sikon gitu kan keadaan. Kalau misalnya mungkin si bawahannya agak sakit, ya dilonggarkan sedikit, atau lagi ada kemalangan, ya dihibur sedikit gitu kan. Ada kompensasinya terhadap si bawahan ini gitu. Defensif. Mbak Widya itu di mana ya maksudnya sikap defensif? Saya dari tadi belum memakai terminologi defensif. Apa Mbak Widya baca sendiri atau dari PPT saya? Rasanya saya nggak pakai itu tadi. Mbak Widya mana ya? Mbak Widya ngomong aja bisa nih kayaknya. Oh, Mbak Widya dilihat dari sini ya. Maksudnya itu kayak begini loh yang defensif itu Mbak Widya. Gimana ya? Saya kasih contoh kasusnya. Defense itu, Mbak tahu kan defense, kalau bahasa Inggris itu defense itu mempertahankan, artinya mempertahankan diri atau menameng gitu. Kalau di contoh kasus itu seperti jadi si bawahan itu kalau misalnya terlalu sering dimarah-marahin karena mungkin si bawahannya ini mungkin baru gitu kan, jadi belum oke nggak apa-apa, nulis aja. Mungkin baru gitu dalam kerjaannya gitu kan, dimarah-marahin. Kamu ini kenapa? Ini apa ya? Sebentar, saya kasih contoh yang agak sistematis lah ya. Oke, yang saya balik lagi ke si Fulan si itu tadi. Jadi si Uni Fitri itu yang di rumah makan Padang tadi, itu marah-marah terus gitu sama si Fulan. Karena si Fulan ini mungkin dia baru gitu nyuci piring gitu kan, belum terlalu ini. Jadi misalnya pecah lah piring gitu, barang satu atau dua gitu kan. Bukan seperti itu. Saya jelaskan dengan contoh. Sabar Mbak Suyati. Jadi pecah piring, itu kamu kenapa kerjanya kok nggak beres-beres? Kenapa kok piringnya pecah, itu udah satu, itu udah dua pecahnya gitu kan, kata si Uni Fitri. Nah, defensif itu yang dari si bawahan tadi, yang si Fulan ya tadi ya, saya kasih nama ya. Si Fulan itu yang mecahin piring. Enggak Bu, maaf tadi tangan saya keselip. Oh ini alas
alasannya gitu banyak gitu loh. Itu loh defensif. Jadi dia tuh kayak menamengkan diri untuk menyelamatkan diri, bukan untuk mencari apa ya, solusi untuk pemecahan masalah itu. Jadi dia cuma alasan doang untuk supaya nggak dikena marahin gitu loh. Jadi padahal kalau misalnya kita lihat dari segi manajerialnya, itu kan kurang bagus. Seharusnya si manajer itu kan bisa membawa si ya ngeles boleh, si si bawahannya itu untuk, oh iya nggak apa-apa Mas Fulan, sekali ini pecah, cuman yang ketiga jangan pecah lagi. Emang yang pertama yang kedua kenapa pecahnya? Oh ini Bu, misalnya ini Uni Fitri, tangan saya misalnya sering sakit gitu. Oh, nah kan bisa dikasih perban atau dikasih ini kan apa, handy plus. Nah itu kan cara si manajer untuk menanggulangi masalah, bukan untuk dimarah-marahin gitu kan, cuman gara-gara piring dua gitu kan, gara-gara peraturan-peraturan yang sebenarnya bisa bisa di apa ya istilahnya, bisa diomongkan lah gitu sama si pekerjanya, bisa dibimbing si pekerjanya. Jadi fungsi manajer itu ya nggak cuma sekedar ngatur, tapi juga bisa bisa ngebawa si bawahannya itu untuk bekerja secara benar. Oke, kira-kira demikian. Oke Mbak Widya, paham ya yang sama defensif itu? Kesehatan pekerjaan poin 4 dengan merasakan terlibat dalam sense of belonging. Penghayatan. Kalau penghayatan ya beda lah Mbak dengan belonging. Belonging itu tuh lebih ke arah merasa memiliki. Kalau penghayatan itu fokus, konsentrasi gitu kan, ngerti gitu sama menghayati gitu pekerjaannya, tekun gitu sama kerjaannya. Tapi kalau misalnya yang poin 7 sense of belonging itu lebih ke arah dia merasa memiliki gitu, ada rasa memiliki terhadap perusahaan itu. Jadi kalau perusahaan itu atau organisasi itu ada apa-apa, dia merasa sedih. Jadi kalau misalnya supaya organisasi ini nggak kenapa-napa, dia bakal berusaha untuk melindungi organisasi ini atau perusahaan ini, begitu loh. Oke ya, kita lanjut ya, teman-teman. Waduh, jam 11. Target saya jam 11-an lewat ini. Oke, kita agak ngebutan dikit ya. Manajemen baru era globalisasi. Pada era globalisasi ini, perusahaan dihadapkan pada pilihan besar, dua pilihan besar. Yang pertama itu pasar global, yang kedua mati. Maksudnya apa? Ini sebuah perusahaan misalnya kan, kalau nih perusahaan nggak mau berubah, nggak mau apa ya namanya, blend gitu ke era globalisasi, nggak mau menerima era globalisasi ini, ya udah dia mati. Tapi kalau misalnya si perusahaan ini mau berubah, mau beradaptasi dengan era globalisasi ini, dia akan bisa mendapatkan kesempatan dari era globalisasi itu. Jadi globalisasi itu ibarat kata seperti dua mata pisau. Jadi kalau bisa melukai, bisa juga ngemotong yang lain. Jadi kalau Anda siap dengan era globalisasi, si manajer siap atau perusahaan ini siap dengan era globalisasi, perusahaan atau organisasi itu akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya dia nggak siap dengan era globalisasi ini, ya apa namanya, perusahaannya itu ya tutup, mati. Kemudian ini balik mengenai manajer gitu kan. Manajer itu dulunya itu berperan sebagai memerintah dan mengawasi. Tetapi saat ini tuh manajer tuh nggak bisa lagi sekedar memerintah mengawasi, tapi dia tuh beralih fungsi lagi gitu. Bukan beralih fungsi, tapi bergeser sedikit gitu kan, menambah fungsi lagi sebagai pelatih gitu, pelatih bawahannya. Jadi si manajer itu nggak cuma sekedar kamu itu cuci piring ya, terus ya udah ngeliatin doang. Tapi sekarang itu ini cuci piring yang baik itu seperti ini nih.
diusap dulu, dicuci dulu, dibilas dulu, dikasih sabun, nah kayak gitu. Jadi dilatih gitu si bawahannya. Kemudian kita lihat, ya mengayomi itu maksudnya ya sama dengan yang saya bilang tadi, melatih. Nah, kemudian manajer di era globalisasi. Uh, untuk menjadi manajer di era globalisasi itu kan seperti yang saya bilang tadi, globalisasi itu ibarat dua mata pisau, bisa ngelukain yang make atau bisa menguntungkan yang make dengan cara memotong yang lain gitu kan. Tapi untuk apa istilahnya ya, mengconquer, apa ya bahasa Inggris, mengconquer, untuk menguasai gitu, untuk bisa beradaptasi dengan era globalisasi ini, si manajer itu dituntut untuk satu, mempunyai karakteristik yang fleksibel. Maksudnya ini, kalau misalnya ada perubahannya itu, ya dia fleksibel, nggak dulu kayak begini loh peraturannya, jadi nggak bisa. Padahal untuk apa namanya, di era globalisasi itu tentu butuh perubahan gitu kan. Kemudian si manajer itu juga harus memiliki wawasan yang global. Ya namanya aja sudah globalisasi. Manajer itu nggak bisa lagi berpikir secara global, berpikir secara lokal, tapi dia harus memikirkan, pikirannya itu harus luas gitu, harus wawasan global, internationalized. Terus dia tuh juga harus menguasai proses decision making, cara membuat keputusan, interpersonal relation, hubungan antar karyawannya gitu kan. Terus goal setting, dia harus menentukan tujuannya itu buat apa gitu kan. Yang ketiga itu manajer harus mampu beradaptasi dengan informasi dan teknologi. Seperti teman-teman yang hadapi sekarang gitu kan, teknologi itu benar-benar apa namanya, perkembangannya sangat sangat cepat gitu kan. Begitu juga dengan informasi. Jadi si manajer ini nih harus up to date gitu tentang informasi, tentang teknologi. Karena informasi dan teknologi ini akan membantu si manajer itu untuk mencapai tujuannya nanti, tujuan organisasinya. Begitu. Ini apa ya? Oke, kita selesai di kegiatan belajar 1. Kita akan lanjut ke kegiatan belajar 2. Teman-teman, nanti tolong di akhir aja nanti saya omongin ini. Ini tentang latihan teman-teman. Kita belajar mengenai sejarah manajemen dulu aja. Ini kita masuk di kegiatan belajar 2 di modul 1. Yang namanya manajemen itu, teman-teman, itu tuh sudah ada sejak pertama kali manusia itu lahir dan diturunkan di bumi. Seperti Adam dan Hawa, seperti yang kita percaya gitu kan. Adam dan Hawa ini apa gitu proses manajemen yang mereka ada, yang mereka punya gitu kan. Untuk sebuah keluarga gitu kan, mereka tentu harus memanage gitu kan. At least fungsi basic manajemen mereka ada gitu kan, seperti mengatur anak-anaknya mereka, atau mengatur makannya mereka, atau mengatur siapa yang masak kayak gitu kan. Mungkin kan. Terus manajemen itu tuh manajemen itu bukti manajemen itu telah ada sejak dahulu tuh banyak gitu kan. Ada lagi yang seperti kerajaan-kerajaan gitulah. Kerajaan mungkin kalau misalnya di Cina seperti dinasti Qing, dinasti Ming, itu sebagai sebuah sebagai sebuah dinasti atau kerajaan, mereka pasti punya manajemen dong, untuk mengatur dong
mengatur apa namanya bawahannya, mengatur rakyat-rakyatnya. Itu berarti mereka sudah punya fungsi manajemen kan? Kemudian kira-kira tuh apa sih manfaat mempelajari sejarah manajemen itu? Kan itu udah lampau. Jadi kalau misalnya kita belajar sih buat apa gitu kan? Nah, mempelajari sejarah manajemen itu bermanfaat, ada manfaatnya, sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk mendapatkan deskriptif tentang bagaimana manajemen itu berlangsung pada masa silam. Kemudian bagaimana perkembangan manajemen itu selanjutnya. Dengan berbagai prinsip yang diajukan oleh para ahli manajemen untuk mendeskripsikan, menganalisis, merumuskan, dan mengantisipasi perkembangan dan mengurangi kesalahan yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Itu kenapa kita mempelajari sejarah manajemen. Gak ada suaranya? Mbak Wiwi ya, nggak dengar suara saya. Oh ya, semoga Mbak Wiwinya baca ya. Itu Mbak Wiwi harus join audio kalau misalnya mau dengar saya. Oke, yang lain dengar. Kayaknya Mbak Wiwinya belum ini setting audionya dilihat ya. Harus saya ini. Oke, Mbak Wiwi silahkan setting videonya ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kan kita nanya, nah kira-kira itu tuh apa sih bedanya gitu kan, manajemen zaman dahulu gitu sama manajemen zaman sekarang gitu kan. Bedanya tuh gampang, dikit gitu kan. Bedanya tuh cuma cara prakteknya. Maksudnya kayak gini. Contoh ya, teman-teman. Kita contohin cara ngebangun deh. Dulu Borobudur itu apa namanya? Dibangun itu kan dengan banyak orang gitu kan, dengan cara yang tradisional, dengan apa mungkin kemampuan manajemen yang belum segitu baiknya. Tetapi coba lihat sekarang, orang ngebangun rumah atau ngebangun gedung kayak gedung Ilinggi aja, itu nggak butuh ratusan orang kan, ya paling cuma puluhan lah gitu kan, 20-30 juga udah ini kan, udah selesai itu apa namanya gedung-gedung bertingkat itu. Oke, Mbak Wiwi. Jadi bedanya itu ya cuma dikit, ya prakteknya gitu kan. Prakteknya itu beda gitu antara zaman dulu zaman sekarang. Terus kalau ada bedanya, ada persamaannya juga gitu kan. Apa tuh persamaannya antara manajemen zaman dahulu sama zaman sekarang? Yang pertama itu penetapan sasaran utama dan subsekundernya. Kemudian pengorganisasian sumber daya alam dan bahan bakunya. 3. Sama-sama ada penentuan prosedurnya. 4. Ada pengarahan secara sistematis. 5. Pengorganisasian waktu dan tempat. 6. Penyelesaian yang sesuai rencana. Saya balikin contohnya sama yang itu ya, bangun gedung Ilinggi sama bangun Borobudur. Itu tuh mereka sama-sama punya sasaran utama, mereka tuh sama-sama, ayo kita tujuannya ini untuk ini ya, bangun Borobudur ya. Oh, yang ini kita bangun ini Ilinggi ya, gedung Ilinggi ya. Terus sama-sama ada pengorganisasian sumber daya alam, sumber daya manusia itu maksud saya, sumber daya manusia dan bahan baku. Jadi untuk ngebangun itu ya mereka harus ada sumber daya manusianya, terus ya harus ada bahan bakunya.
ya namanya ngebangun di Borobudur ya mereka harus ada batu-batu ya, sama di ini bentuk batunya